Yes, welcome to my channel. Terima kasih sudah klik video ini. Aku Kresna dan kali ini aku akan bercerita buat geng semuanya. Aku mengucapkan selamat datang buat geng yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan pencet tombol loncengnya. Nah, kali ini aku akan menceritakan beberapa kisah yang terjadi di gunung-gunung Indonesia. Indonesia memang terkenal dengan barisan pegunungan yang akan membuat kita berdecak kagum, geng. Nah, sejumlah gunung menjadi tantangan lebih bagi para pendaki untuk ditaklukkan. Tapi seperti yang kita pahami bahwa lokasi-lokasi alam memang menjadi salah satu tempat hidup makhluk astral, geng. Geng bisa percaya atau tidak, tapi memang hal-hal seperti ini selalu dipercaya para pendaki dan penduduk di sekitarnya. Nah, kali ini aku punya daftar gunung-gunung paling angker di Indonesia. Berikut kumpulan cerita-cerita gunung yang ada di Indonesia. Yang pertama, Gunung Merbabu. Gunung dengan ketinggian 3.145 meter, lereng Gunung Merbabu terbagi menjadi 4 wilayah. Lereng barat ada di Kabupaten Magelang, kemudian lereng timur masuk ke dalam Kabupaten Boyolali, sementara lereng utara berada di kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Terdapat 3 jalur pendakian dari Gunung Merbabu, yaitu Kopeng Tekelan, jalur Wekas, dan jalur Kopeng Cundil. Nah, kejadian satu ini dialami oleh pendaki ketika melewati Kopeng Tekelan. Nah, pendaki ini sebenarnya sudah hafal dengan jalur ini. Hari itu dia bersama 6 rekannya melakukan ekspedisi ke Gunung Merbabu. Sesampainya di posko 1, dia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Dan si pendaki ini akhirnya cuma asik-asik berfoto, kemudian baru tersadar dia sudah terlalu lama ditinggal oleh teman-temannya. Kemudian dia itu memutuskan untuk menyusul, geng. Pada setengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang pendaki wanita yang mengaku sendiri ke puncak. Nah, akhirnya mereka itu mendaki bersama menuju puncak Merbabu. Seiring obrolan di perjalanan, mereka terhambat oleh cuaca yang buruk. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat dan bermalam di satu lokasi. Kemudian keesokan paginya, geng, pendaki wanita itu bangun dan meminta izin untuk pergi terlebih dahulu. Tapi pria itu bangun beberapa jam kemudian. Dirinya terbangun dengan kaget karena badannya itu tidur di dekat tebing, geng. Dia bergegas untuk membereskan barang-barang dan menyusul teman-temannya di puncak. Dalam perjalanan dia itu melihat tasnya yang terlihat penuh dan tidak ada jejak pendaki lain di sekitarnya. Dia mengira bahwa itu adalah ransel milik pendaki wanita yang sudah berangkat tadi pagi. Dia pun membawa bersamanya. Ketika sampai di puncak, dia bingung. Timnya ini mengaku tidak ada orang yang sampai ke puncak selain mereka. Dia pun berpikir bahwa wanita itu menyerah dan turun. Akhirnya ransel itu dibawa serta ketika menyelesaikan ekspedisinya. Dia bermaksud mengambilkan ransel itu karena terdapat alamat yang tergantung di sisinya, geng. Bersama beberapa orang dari tim, dia akhirnya menemukan rumah dan dia itu bertemu dengan ibu dari pendaki wanita itu. Tapi bukannya diterima dengan kebahagiaan, namun diterima dengan linangan air mata yang menetes dari seorang ibu. Dibawalah pria itu dan timnya ke belakang rumah dan terdapat satu nisan yang bertuliskan nama pendaki wanita itu. Pendaki itu ternyata telah hilang selama 3 tahun dan tidak pernah ditemukan jasadnya. Yang kedua, Gunung Sumbing. Gunung dengan ketinggian 3.371 meter, Gunung Sumbing berada di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Seperti gunung-gunung yang lainnya, memang terdapat sejumlah pantangan yang harus ditaati oleh para pendaki, geng. Nah, salah satunya itu tidak boleh naik gunung dalam jumlah ganjil. Tapi kumpulan mahasiswa pecinta alam ini itu tidak menggubris dan tetap saja nekat berangkat untuk menuju ke puncak dengan jumlah 11 orang. Nah, saat itu mereka mendaki gunung dan baru mendapat seperempat jalan, geng. Ternyata personil mereka itu bertambah 1 orang. Wanita yang punya indera keenam menyadari hal itu. Meski begitu, dia tidak menggubris dan tetap melanjutkan perjalanannya. Nah, sesampai di puncak, anggota ke-12 itu, geng, sudah hilang. Nah, mereka pun beristirahat bersama, geng. Tapi penampakan tidak mengenakan itu mengusik mereka. Yaitu ada pocong yang muncul ketika sedang duduk mengelilingi api unggun. Nah, 4 orang yang menyadari kehadiran makhluk tersebut, termasuk pendaki yang punya indera keenam tadi, geng.
sengaja untuk mengajak teman-temannya untuk berdoa dengan alasan mengucap rasa syukur yang sudah bisa sampai ke puncak. Selesai berdoa, pocong tersebut hilang dan akhirnya mereka beristirahat sebelum turun keesokan harinya. Kejadian mistis kembali terjadi kepada mereka. Ketika turun, sesosok pocong yang tadi mengikuti dan mengawasi mereka. Tanpa digubris, tiba-tiba pendaki yang memiliki indera keenam melihat sebuah pintu yang besar di lereng gunung di dekat posko istirahat tempat mereka. Pintu tersebut terlihat sangat tinggi, bagus banget katanya itu. Terdapat penjaga dan sesosok wanita yang memanggil-manggil pendaki itu, geng. Panggilan itu juga terdengar oleh ke-11 pendaki. Tapi mereka langsung bergegas, berjalan dan menuruni gunung. Yang ketiga, Gunung Gede. Gunung Gede ini berada di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tepatnya berada di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Nah, gunung ini memiliki ketinggian 2.900 mdpl dan memiliki beberapa kisah mistis. Salah satunya tentang penunggu Gunung Gede yang merasuki tubuh salah satu pendaki. Jadi ceritanya, siang itu ada sekumpulan pendaki remaja yang sedang menaiki gunung tersebut, geng. Mereka tidak mendaki gunung itu sendiri, melainkan bersama pemandu. Nah, menjelang sampai ke puncak, geng, rombongan itu beristirahat. Tapi ada salah satu pendaki yang melakukan tindakan yang tidak sopan. Dia itu buang air kecil sembarangan di tempat tanpa permisi terlebih dahulu, geng. Setelah dia itu kencing sembarangan, dia melihat sesosok pria dengan pakaian kerajaan sambil membawa keris. Di sisinya terdapat 2 ekor macan yang sedang mengerang. Dan sosok tersebut dipercaya sebagai penunggu yang sedang marah akibat tindakan pendaki tersebut. Kemudian dia pun kesurupan. Dan dari perspektif teman-temannya, pendaki itu mengerang dengan nafas yang berat serta berlari-lari naik turun tanjakan itu. Teman-temannya yang kebingungan pun hanya bisa ikut berteriak histeris. Sementara pemandu dan beberapa pendaki lain berusaha untuk menenangkan dia, geng. Nah, di dalam pandangannya, dia itu seperti dibawa ke dalam sebuah era yang penuh dengan orang-orang zaman kerajaan. Kemudian dia itu merasa seperti ditarik menjauh dari kerajaan. Ketika sadar, geng, dia kembali melihat sosok penunggu tersebut dalam keadaan marah bersama 2 ekor macan yang tadi. Raut wajah teman-temannya dan para pemandu yang sudah khawatir menjadi pucat pasi. Tidak hanya sampai di situ, keesokan harinya saat turun, dia itu melewati posko yang sama ketika dia kesurupan dan seperti mendengar bisikan di dalam bahasa Jawa, diiringi oleh erangan geram harimau. Kemudian dia pun bergegas dan mengucapkan doa, serta berangkat dari posko untuk segera turun. Yang keempat, Gunung Salak. Nah, gunung ini berada di rangkaian kawasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung Salak itu memiliki banyak sekali kisah mistis, geng, yang masih belum terpecahkan. Salah satu cerita mistis tentang Gunung Salak adalah ketika 13 orang pemuda pecinta alam memutuskan untuk mendaki Gunung Salak. Nah, pada saat mendaki, geng, salah satu pemuda itu melihat sosok hitam yang melambaikan tangan ke dia. Dia langsung bertanya kepada teman-teman yang berada di dekatnya, apakah mereka juga melihat hal yang serupa. Teman-temannya hanya berkata tidak, dan memintanya untuk membiarkan sosok itu. Menjelang malam, cuaca itu tidak mendukung, geng. Akhirnya mereka memutuskan untuk membangun tenda lebih awal. Nah, ketika berhasil membangun tenda, pemuda yang melihat sosok hitam tadi, geng, tidak dapat tidur karena ada perasaan yang tidak nyaman. Dia pun terjaga dan akhirnya memutuskan untuk keluar tenda. Tidak disangka, ternyata di luar tenda sudah ada sejumlah pasukan berseragam tentara berwajah pucat mengelilingi tenda mereka. Dalam kondisi ketakutan, dia tidak bisa berbuat apa-apa, geng. Terlebih ketika seekor macan menatapnya dan mengawasi dengan mata yang bersinar di antara barisan tentara itu. Tapi tak lama kemudian terdengar lantunan ayat-ayat doa di atas bukit. Suara tersebut berasal dari seorang wanita.
Meskipun begitu, dia tidak melihat wanita itu. Dia pun pelan-pelan mampu masuk ke dalam tendanya dan terlelap berkat lantunan doa yang mengusir pasukan tersebut. Yang kelima, Gunung Argopuro. Gunung ini berada di ketinggian 3088 mdpl. Gunung Argopuro merupakan gunung tertinggi di antara Gunung Raung dan Gunung Lemongan, yang merupakan bagian dari Pegunungan Liang. Nah, Gunung Argopuro ini berada di beberapa kabupaten, yaitu Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Gunung ini terkenal dengan penampakan noni Belanda yang suka mengganggu para pendaki, geng. Hal tersebut dialami oleh seorang pendaki yang kebetulan dia itu mahasiswi pecinta alam dari salah satu sekolah tinggi di Jember. Dia dan tim mengeksplorasi gunung sejak pagi. Kemudian mereka beristirahat di Taman Bunga Edelweiss. Meskipun telah diingatkan untuk tidak memetiknya, setelah memetik dan puas memainkan bunga itu, mereka bergerak lagi ke puncak. Tapi 1 jam kemudian, menurut pengakuan teman-teman yang ada di belakangnya, gadis itu tiba-tiba berbelok ke arah semak-semak. Setelah diteriaki dan dikejar, gadis itu tidak menggubris. Sampai-sampai timnya itu kehilangan jejaknya, geng. Malam yang sudah terlalu gelap membuat mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian pada pagi hari. Keesokan harinya bersama-sama warga yang ditemui pada saat perjalanan, dan mereka bersama-sama mencari gadis itu. Gadis itu ditemukan di jalur buatan Belanda untuk menembus semak-semak. Dia itu terlihat lemas dan syok. Kemudian dibawa ke salah satu rumah warga. Setelah dia itu siuman dan mulai tenang, dia itu bercerita bahwa tiba-tiba dia digandeng seorang wanita pirang dengan paras yang cantik. Dan dia dibawa ke sebuah komplek rumah-rumah orang Belanda. Dia seperti diingatkan untuk lebih mawas diri ketika berada di gunung ini oleh perempuan Belanda tadi. Kemudian badannya mulai lemas ketika noni itu meninggalkan dia. Selanjutnya, Gunung Selamet. Nah, gunung ini berada di antara 5 kabupaten, yaitu Brebes, Purbalingga, Tegal, dan Pemalang, Jawa Tengah. Gunung Selamet memiliki ketinggian 3428 mdpl, dan gunung ini dikenal dengan medannya yang cukup sulit serta membahayakan. Nah, selain itu juga dikenal dengan penunggunya yang berada di pohon-pohon besar. Hal serupa dialami oleh seorang pendaki pria asal Bandung yang mendaki bersama 6 temannya. Nah, pada malam pertama mereka sampai di pos 2. Setelah memulai perjalanan dari Dukuh Belambangan. Malam itu hujan turun deras banget, dan pendaki ini kalang kabut untuk membangun tendanya. Hujan reda sekitar 2 jam kemudian. Tetapi salah satu pendaki, dia itu tidak bisa tidur dengan tenang dan terusik karena ada suara dari pohon besar di dekat mereka. Ternyata pendaki ini memiliki indera keenam dan melihat sesosok makhluk besar bertengger di puncak pohon. Makhluk tersebut membentuk seperti kelelawar seukuran manusia dewasa, berwarna putih dengan kepala manusia. Meskipun begitu, makhluk itu ternyata tidak mengganggu para pendaki tersebut, geng. Hanya saja membuat suara dari pepohonan itu. Kemudian pendaki itu kembali tidur sampai besok paginya. Selanjutnya mereka pun meneruskan perjalanan ke puncak. Betapa terkejutnya para pendaki itu ketika melihat sesosok hitam yang menunggu mereka di posko 5. Dia pun berusaha tenang karena pemandangan yang mengerikan. Makhluk itu hitam legam dengan mata yang terbuka lebar berwarna merah. Pendaki itu membaca doa-doa selama dia beristirahat. Nah, teman-temannya yang sudah paham dengan kemampuan yang dia miliki, mereka pun juga ikut berdoa bersama dia. Tidak lama suasana terasa lebih nyaman dengan kicauan burung-burung, dan mereka bertemu dengan tim yang lain. Perjalanan mereka berlanjut dengan aman dan lancar, tanpa gangguan apapun. Ya, itulah beberapa cerita tentang pendakian, geng. Jadi dimanapun kita berada, geng, kita harus mawas diri, berhati-hati, serta berdoa untuk menjaga keselamatan diri kita. Nah, jika geng suka dengan tayangan ini, aku merekomendasikan untuk klik like, komen, and subscribe, serta share ke semua media sosial yang geng punya. Biar teman-teman juga tahu apa yang geng tahu. Simak kisah selanjutnya di next video. Bye!